Sedulur Sehat. Fildalika, pasien riwayat dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR, epilepsi, SPD, kemudian stunting, labiopalatogenatoskisis. Saat awal pasien datang di Rumah Sakit RSUD Insinyur Soekarno, periksa di Poliana. Waktu itu pertumbuhannya berada di bawah garis merah KMS. Kemudian Fildalika mendapatkan perawatan secara menyeluruh, secara komprehensif oleh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Selama perawatan dilakukan pemantauan oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis THT, kemudian dokter rehabilitasi medik, fisik, dan dokter gigi spesialis anak, gigi anak. Dan alhamdulillah pasien Fildalika ini dengan koordinasi dan kerjasama dari orang tua yang sangat operatif serta support dari keluarga, akhirnya Fildalika dalam perawatannya bisa mencapai berat badan dan tinggi badan sesuai dengan standar WHO dan perkembangannya aktif. Pasien Fildalika dengan diagnosa epilepsi, palastokisis, SPD, sensory processing disorder, dan stunting. Di sini di rehabilitasi medik RSUD Insinyur Soekarno kami berikan terapi okupasi terapi dengan layanan sensori integrasi, layanan snoezelen, dan play terapi. Sensori integrasi dan play terapi berharap dapat memperbaiki gangguan sensori proprioseptifnya sehingga anak bisa mengikuti perkembangan anak seperti meloncat, seperti jalan dengan baik, naik turun tangga. Kemudian untuk snoezelen, adik Fildalika ini mengalami gangguan sensori, dia takut terhadap gelap, takut terhadap suara keras dan lain-lain, dan itu kita juga berikan terapi di sini dengan snoezelen. Untuk berikutnya yaitu terapi wicara, mengingat Ananda Fildalika ini ada palatoskisis dan masih terpasang NGT, sehingga kami bantu untuk oromotor exercise serta massage pada area parangeal untuk persiapan peningkatan kemampuan feedingnya. Selain itu juga ibunda dan Fildalika sendiri dilatih untuk peningkatan tekstur baik di saat terapi maupun untuk home program di rumah. Selain itu Ananda Fildalika juga mengalami keterlambatan bicara, artikulasinya juga kurang jelas, sehingga terapi wicara membantu Ananda Fildalika untuk kualitas bahasa bicaranya supaya bisa mengejar pasien yang lain. Kata Sedulur Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Erna dari bagian gizi yang selaku tim pelaksana stunting di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu pasien kita, yakni menjadi pantauan kita untuk program stunting di rumah sakit. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, Ibu namanya Ibu Rabia. Iya. Oke. Ini adik siapa namanya? Fildalika. Oke, Fildalika. Aduh, kemarin nggak seaktif ini. Oke. Dek Fildalika sekarang usianya sudah 3 tahun lebih. Oke. Masih ikut terapi rutin di sini ya? Masih rutin. Ibu bersedia untuk kami wawancara terkait pelaksanaan stunting di rumah sakit ini? Ya, saya bersedia. Bersedia ya, oke. Oke Bu, mungkin bisa diceritakan awal mula dulu. Adik itu gimana sakitnya? Oh iya, awal mulanya sampai sakit epilepsi sampai nggak bisa makan itu kan umur 5 bulan kan kalau nggak salah itu. 5 bulan itu kan sempat kejang. Sempat kejang itu saya bawa dia ke rumah sakit. Setelah itu 2 hari atau 3 hari itu sekitar 4 hari lah udah selesai itu. Nah balik itu dipasangkan NGT kan, itu dipasangkan NGT ya. Nah menjelang berapa hari ya? Kira-kira seminggu atau 2 minggu lah. Ini berat badannya kan udah mulai bagus. Nah udah mulai bagus itu kita pulang ke Papua. Pulang ke Papua itu berat badannya udah bagus sekali, udah normal kan, sempat lepasan kita juga. Nah konsul sama dokter Ida bilang ya nggak apa-apa, tapi kan sebenarnya dia masih harus
periksa lagi. Masih harus panjang gitu loh ceritanya. Akhirnya pas pulang ke sana umur 2 tahun ya kalau nggak salah, itu makannya bagus. Makannya terus mulai dari yang berat, snack, minum, susu. Itu susu sempat masih minum pakai ya? Bisa. Nah, terus tiba-tiba pas dia panas, mulai kejang lagi. Nah, mulai kejang itu 2 hari kemudian udah di rumah sakit, udah dirawat. Pas pulang 2 hari, masih makan itu, masih sempat makan. Nah, 2 hari kemudian itu udah nggak bisa makan. Udah dilepah-lepah terus. Terus lidahnya tuh suka menjulur-julur terus. Nah, akhirnya saya sama papanya ya ambil keputusan, kita ke Solo lagi untuk pemeriksaan dia kan. Takutnya jangan sampai ada sakit yang lebih parah. Nah, dari dokter sana memang bilang ada kemungkinan ada epilepsinya. Cuman di sana kan alatnya kan terbatas. Jadi kita larinya ke Solo. Nah, kita ke Solo terus ada rumah sakit lah. Ketemu dokter Ida. Nah, dokter Ida saranin ke DKR karena alatnya kan lengkap. Nah, udah di situ kita pas periksa apa ya? Kalau ini EEG ya? Iya, yang di kepala ya? Iya, benar. Ya, itu pas udah diperiksa ya udah keluar semua hasilnya, ternyata ya epilepsi. Ada epilepsi. Nah, terus dokter ini juga lihat ada ini kok berat badannya nggak sesuai dengan usianya. Nah, sudah ambil tindakan untuk mondok gitu, untuk pasang selang kan. Ya, akhirnya pasang selang lagi kan. Ya, pasang selang itu kan, sebelum pasang selang juga kan ada ini kan, gimana ya, kalau misalkan jalan itu kan suka ngoleng-ngoleng gitu. Jadi kalau misalkan disentuh dikit langsung set jatuh gitu. Terus makannya juga nggak mau. Nah, pas saat pasang selang ya di mondok sekitar 1 minggu ya kalau nggak salah ya, aku lupa ya, sekitar itu awal-awal. Nah, itu udah. Nah, itu masih pakai selang terus ya, alhamdulillah semakin kesini udah mulai bertambah gitu loh. Berat badannya iya. Awal masuk dulu itu berat badannya berapa? Itu kalau nggak salah 7 lebih. 7 lebih. Mau hampir ke 8. Oke, 7 lebih tapi dengan status gizi yang memang udah di merah ya. Sekali. Tinggi badannya juga kurang banget. Akhirnya dipasang NGT, asupannya bisa masuk ya, udah lumayan. Kemudian dari menurut Ibu, penanganan di rumah sakit ini gimana? Mungkin dari dokternya mungkin, dari perawatnya mungkin, termasuk juga dari gizinya, termasuk dari ketersediaan alatnya. Menurut Ibu gimana? Ya, kalau menurut saya sih udah sangat baik sekali sih kalau menurut saya ya. Mulai dari dokternya, ya bukan hanya dokter ini ya. Kalau dokter Ida kan memang dari 5 bulan kan urus dia kan, dari bayi sampai sekarang kan. Kalau dokter Ida nggak usah tak bilang lagi. Kalau menurut saya dokter Ida udah, Tapi dokter yang lain-lain juga bagus lah. Mereka tuh detail, terus ini sama anak-anak itu cepet banget gitu. Terus untuk menjelaskan ke orang tua tuh mengerti, kita cepat paham gitu. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan sama anak kita sendiri gitu. Terus gizi, kalau gizi juga iya detail banget. Jadi kita harus seperti ini, harus ditambahkan apa seperti ini. Jadi saya juga paham. Untuk pelayanan susternya ya, susternya udah baik banget. Baik sekali, terus sopan, ramah, cepat. Jadi menurut Ibu dengan adanya alat juga bagus, dokternya juga alhamdulillah mumpuni, alatnya juga mumpuni gitu ya. Pelayanan stunting di rumah sakit, Ibu merasakan dampaknya juga, Mbak? Iya. Ibu merasakan dampaknya juga ya. Dilihat juga adik sudah lebih aktif. Iya. Berat badannya tadi sudah 11,45. Status gizinya sudah bagus banget ya. Sekali. Tinggi badannya juga udah normal ya. Normal sekali. Tinggi badan sekarang adik 89. 89 dari sebelumnya. Sebelumnya tuh berapa ya? Aku lupa ya. Sekitar 4 lupa ya. Pokoknya 40-an lah. Sekitar itulah. Kemarin pas aku agak pangling soalnya pas awal ketemu itu kan masih kondisi sakit lemes gitu ya. Pas ketemu sekarang, waduh udah tinggi. Udah beda ya. Kemudian Ibu bagaimana tentang harapan Ibu ke depannya?
terkait baik itu pemeriksaan untuk adik dan juga ibu-ibu di luar sana terkait pelayanan stunting di rumah sakit itu sebenarnya seperti apa menurut Ibu? Kalau untuk ibu-ibu di luar gitu maksudnya? Ya harapannya sih apa ya, jangan patah semangat buat ibu-ibu yang di luar sana, apalagi punya anak seperti ini ya, anak spesial gitu loh. Terus banyak-banyak berdoa, terus boleh percaya sama dokter, tapi sama Allah jangan dilupain. Buat ibu-ibu di luar sana, kalau ngomong kayak gitu kayak mau nangis loh. Intinya anak kita itu bukan cacat, tapi mereka tuh spesial, anugerah dari Tuhan. Iya benar. Ya, jadi nggak ada nggak ada yang semua tuh mesti sempurna di mata Allah. Nggak ada yang menciptakan itu kurang. Ya, sebaik-baiknya ciptaan mesti ada kelebihannya. Iya, ya, betul. kita harus merawat itu, ya, menjaga itu, ya. Ini udah sehat banget, ya. Dulu kalau kita lihat awal mula masuk, kita nggak expect kalau adik bakalan kayak gini, ya. Orang tuanya juga semangat sekali. Kita lihat semangatnya dari Ibu Mama Rabia, ya. Adiknya juga, nah, ini udah aktif banget. Dulu kalau jalan harus dipegangin gitu, ya. Betul. Ini udah aktif banget, ya. Oke, ya. Oke, masih lanjut. Nanti ya. Oke, siap. Ya, berdiri. Oke. Tepuk tangan. Oke. Mungkin cukup sekian. Ya. Terima kasih testimoninya terkait pelayanan stunting di rumah sakit ini. Sudah bagus tadi ya. Semoga bisa dilanjutkan lagi. Ya. Ingin menunggu operasi yang ketiga ya? Iya, insya Allah. Menunggu operasi yang ketiga, semoga operasinya lancar. Amin. Adik bisa jauh lebih sehat lagi, jauh lebih aktif lagi gitu. Supaya bisa pulang ke Papua. Oke, ya oke. Mungkin itu satu dulu. Buat DKR, buat rumah sakit DKR kan, saya ngucapin terima kasih banyak sekali. Karena ya, saya kan dari Papua, Bu. Karena berkat saya mengenal rumah sakit DKR, pelayanannya, dokternya, alhamdulillah anak saya banyak progres yang bagus gitu loh. Kesananya udah semakin bagus, ya pulang ke Papua juga kan lebih sehat gitu loh. Sip, ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berikan testimoni dan juga doa baik-baiknya. Ya, kembali ke adik, kembali ke keluarga panjenengan ya. Mungkin itu testimoni terkait pelayanan stunting dan wasting di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo. Bisa kita lanjutkan untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.